Kehadiran Sandi juga tidak mampu mengangkat perolehan P3 ya. Dari data hasil quick count kita yang terkumpul sudah di atas 99% menunjukkan bahwa pertama PDIP kembali menjadi juara ya. Dan PDIP melakukan hat-trick menjadi pemenang pemilu dalam 3 kali pemilu legislatif berturut-turut, walaupun dari sisi dukungannya turun dibanding 2019 ya. Di 2019 PDIP di angka 19%, sekarang kurang lebih di angka 16 atau 17%. Kedua, kita mendeteksi dari hasil quick count ada 8 parpol yang lolos PT ya, yang firm lolos PT karena angkanya di atas 4% ya. 9 partai yang sekarang di parlemen minus P3 ya. Namun demikian P3 masih kita tempatkan sebagai partai yang masih punya potensi untuk lolos ya, karena angka quick count-nya di angka 3,8% ya. Artinya memang masih abu-abu apakah lolos atau tidak lolos, tapi yang menentukan bukan kita lagi sebagai lembaga quick count karena selisihnya hanya tipis. Nanti akan ditentukan oleh KPU apakah P3 lolos atau tidak lolos. Kemudian yang ketiga, ada 9 partai yang tidak lolos PT ya. 9 partai itu adalah beberapa partai baru, misalnya Partai Umat, kemudian Partai PKN ya, Partai Buruh, dan beberapa partai lama yang sudah pernah ikut pemilu sebelumnya, termasuk di dalamnya PSI, Perindo, dan Hanura. Jadi itu komposisi hasil quick count kita hari ini. Perindo media banyak, tapi gagal atau calegnya juga nggak kompetitif ya? Perindo pertama karena dia ketutup sama PDIP. Perindo mengusung Ganjar Mahfud ya. PDIP pun hasilnya tidak maksimal, sehingga begitupun Perindo tidak mendapatkan kotel efek dari pencalonan Ganjar Mahfud. Yang kedua, struktur calegnya juga tidak terlalu kuat sehingga memang tidak kompetitif dengan partai lain di semua dapil. Kalau Demokrat turun karena apa? Demokrat kalau kita lihat datanya memang sebagian pemilihnya lari ya, karena pemilih Partai Demokrat sejak awal ada pemilih yang cukup kritis dengan pemerintahan Pak Jokowi. Nah, ketika mereka memutuskan lari untuk mendukung pasangan 02, memang ada sebagian pemilih walaupun kecil yang mengikuti memilih pasangan yang lain, dan kemungkinan ada sebagian kecil itu juga memilih partai yang berkoalisi dengan pasangan, khususnya pasangan 01. Memang P3 ini pertama dari sisi struktur calegnya kalah kompetitif dengan partai-partai yang lain. Kedua, dari sisi terpaan selama pemilu juga karena mereka mendukung pasangan Ganjar Mahfud, hanya PDIP lah yang kemudian paling menonjol di situ, sehingga tidak juga mendapat limpahan dukungan dari Ganjar Mahfud ya. Jadi tokohnya juga kita lihat sebetulnya Sandi lumayan ya, tapi kita lihat juga nggak punya. Dari hasil ini artinya bahwa kehadiran Sandi juga tidak mampu mengangkat perolehan P3 ya.